tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan sang istri Desiree Tarigan belum menemukan titik terang. Alih-alih bertemu dan mencari akar dari duduk perkara, kini Desiree akhirnya angkat bicara. Setelah kabarnya tak tinggal satu atap sejak 7 Februari 2020, kini ia mencoba beritikat baik. Sayang, niatnya terhenti sebelum masuk ke pekarangan rumah lantaran tak satupun membukakan pintu untuknya. Hari ini agendanya sebagaimana tadi sempat beliau jelaskan adalah ingin kembali ke rumah yang selama ini sudah ditempati. Berapa lama Bu untuk pernikahannya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Nah hari ini kita akan kembali ke rumah, kita mau masuk ke rumah. Kita lihat ini agenda ini bagaimana, apakah akan disambut baik oleh pihak dari Pak Hotma atau bagaimana? Bang di sampingnya Bang. Kabar boleh di sampingnya nggak? Boleh dong. Pak. Halo. Visi. Permisi, Pak. Ada orang cuman nggak dijawab. Ada orang tapi tidak. Bang termasuk sangat bersedih, dia sangat bersedih, dan kebetulan waktu datang ke rumah saya, entah kenapa istrinya pun tidak ikut. Ya, yang datang adalah anaknya ibu itu 2 sama anak 1 bawa istri. Kalau Bang tidak bawa istri, saya nggak tahu kenapa. Sangat lama menangis di garasi mobil, karena saya kan rapatnya kan di depan rumah di garasi. Menangis, air matanya mungkin sangat banyak keluar. Hanya itu yang Seperti bom waktu yang meledak saat waktunya tiba, 20 tahun lebih perjalanan rumah tangga runtuh bak semudah membalikan telapak tangan. Tak banyak yang tahu, sebulan lebih gejolak rumah tangga keduanya kian sulit. Komunikasi terputus, kedua belah pihak kesulitan menelaah akar permasalahan. Benarkah sejak awal Hotma tak sedikit pun menuturkan latar belakang di balik keputusannya itu? Sejak tanggal 7 Februari, saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan, saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi. Saya pulang dari Bali tanggal 20, mobil saya dan mobil ibu saya juga sudah nggak ada, udah diambil oleh Pak Hotma dan nggak pernah lihat lagi. Jadi intinya saya sama ibu saya udah nggak punya mobil. memang komunikasi terputus dan selalu memakai penengan. Tak jarang, kabar burung kian berhembus seakan membuat keduanya kian terjerumus. Bahkan Desiree dikabarkan depresi lantaran polemik rumah tangga yang dihadapinya. Benarkah kabarnya di balik gonjang-ganjing bahtera rumah tangga Hotma dan Desiree semata-mata kehadiran orang ketiga? Benar nggak sih Mami ada orang ketiga? Enggak. Siapa ketahuan Mami? Saya nggak tahu. Malam saya dipanggil, saya lagi bekerja, dipanggil oleh anak buahnya, maksudnya anak yang kerja, dipanggil bapak, "Bang, kamu duduk di sini." Saya bilang gitu. Sekarang saya nggak mau lihat kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu angkat, sekarang kamu nggak punya hak di sini. Terus Tenangin lagi dulu, tenangin pikiran lu juga, jadi lu bisa berpikir lebih jernih. Tak lagi diizinkan tinggal satu atap, tak bisa kembali ke dapur kesayangan, hingga mendapat apapun sebagai istri, Desiree bersama kuasa hukum mempertanyakan haknya.
Pasalnya, di tanah tempat Hotma berada juga terdapat bagian milik sang ibunda yang seakan telah diakuisisi. Berniat memperjelas hak-haknya, benarkah Desiree melalui kuasa hukum hendak melanjutkan sampai ke meja hijau? Itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya. Mungkin anak saya bisa. Ini ditulis tidak boleh masuk oleh Bapak. Kan kok pakai kuasa hukum karena saya nggak ngerti hukum, saya nggak mengerti, tapi saya hanya menyerahkan kepada pemerintah negara, hukum negara. Untuk yang menentukan hak seorang istri itu apa. Di situ dibilang bahwa silakan angkat barang-barangnya, barang-barang mami. Lalu dia menunjukkan batas pagar, sign yang teman-teman udah lihat tadi ya. Kondisinya di situ belum dibangun. Dia hanya menunjukkan bahwa ini akan saya bangun, tapi melebihi batas tanah rumahnya rumahnya ibu saya, namanya Mami. Nggak ada apapun atas nama saya. Selama perkawinan, semua harta bergerak, harta yang tidak bergerak, sertifikat apapun tidak ada yang atas nama saya. Sebelum menikah, dan ini tanah sebenarnya tanah kakak sepupu saya. Jadi saya sama ibu saya udah lama duluan tinggal di situ. Bahkan waktu saya mulai menikah, awalnya bangun rumah ini, Pak Hotma masih tinggal di rumah ibu saya sampai rumah ini selesai hampir 1,5 tahun. Memang, jika menelaah ke belakang, Hotma Sitompul dan juga Desiree Tarigan kerap tampil mesra, seakan rumah tangganya kian harmonis. Namun, di satu momen, Hotma mengakui dalam rumah tangga ada pula ombak hingga tsunami yang menerjang. Lantas, benarkah perkataan tersebut menjadi isyarat akan datangnya bencana besar, yakni goyahnya rumah tangga mereka kini? Ibu kan kelihatannya harmonis, ya Tuhan. Itu saya sangat-sangat menjaga, 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dari diri saya memang tulus mau berbuat itu gitu. Tapi kalau dianya bagaimana saya kan nggak tahu. Nggak bisa saya menilai dia juga. Saya nggak boleh juga bilang dia bagaimana. Ya arahnya entah kemana kita nggak tahu. Tapi kan memang mudah-mudahan kita himbau, mudah-mudahan ada perdamaian. Ya, mudah-mudahan ada perdamaian, itu tetap kita prioritaskan. Karena biasanya kan masalah rumah tangga kini kan banyak aspek, ya. Masih cocok enggak? Biasanya yang sangat spesifik masalah harta. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jika kondisi rumah tangga orang tuanya masih sebatas meraba, rumah tangga Bams, mantan vokalis Samsons, juga bernasib serupa. Kabarnya, sejak Januari, ia dan Mika Vitawijaya dikabarkan sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Masih dalam proses menuju perceraian, memang 7 tahun terasa begitu singkat. Lalu, hal apakah yang menyebabkan keduanya putuskan untuk berpisah? Menepis segala kabar burung yang menyeret namanya, Hotma Sitompul bersama tim penasihat hukum baru saja menyampaikan jawaban melalui press release. Berisi 3 poin utama, ia menuding segala hal yang dikatakan sang istri kurang tepat. Ada pula, saat ini keduanya memang tengah berseteru, namun sejatinya ia mengatakan ingin rumah tangganya kembali seperti semula. Agar tak memperkeruh suasana, Hotma memilih diam, hingga keduanya berhasil membicarakan secara empat mata. Kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi
kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Kalau saya memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman, kenapa memang tidak diekspos, karena memang tidak ada masalah. Sampai sekarang ya. Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Kalau itu ya kita susah ya, karena di luar santer begitu, tapi kan kita nggak boleh mikir jelek. Gitu loh, sebagai orang ya gimana? Kita nggak ada bukti juga. Iya, kita jadi nggak bisa ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia nggak bisa kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.